Karena semua bencana itu menyisakan cerita. Meskipun ada juga yang ceritanya agak lucu, tapi bencananya tidak ada. Seperti 2009 kita yang tinggal di beberapa kecamatan, Lima Kaum, Rambatan, Sungayang, setelah gempa Pariaman itu kita mendapat berita tsunami. Itu cerita-ceritanya banyak cerita lucu karena tsunaminya tidak ada. Lebih pai orang sado dari rumah. Kalau sekitar Piliangtan kama orang lari ke Puncak Batar. Nah lumpuh-lumpuh ke penanyaan ke Tionda. Sehingga membawa pulang sangekkan payahnya. Membawa ke situ lah murahnya, tak acara entah, tapi kan pulang lah payah. Ya orangnya lah lama tak duduk tu benanya juga ke Tionda. Itu cerita-cerita. Kalau di komplek Ambo tu orang berkumpul di muka rumah Ambo sebab ada tanah tinggi situ. Kalau kini lah dibuat rumah kumpul orang situ. Menelepon keluarganya minta maaf asal tsunami ketibuh. Kalau di Sungayang sekitar Batu Sangka orang lari ke Puncak Patuh. Dan lari itu tidak orang-orang bodoh aja Bapak Ibu, adonan tentara, adonan polisi. Ya. Banyak hal-hal yang begitulah manusia kalau diberi kabar pertakut yang sifatnya duniawi. Tapi kalau dia kabar pertakut yang sifatnya ukhrawi, tidak dorong takut untuk itu. Barangkali Ambo mengaji masalah neraka, tidak ada lari buat seorang tidak. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayyatiya yaumul la amaradda lahu minallahi yauma idzi yasaddaun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah pagi ini dengan curahan nikmat dan rahmat Allah kita sanggup dan mampu mendatangi panggilan Allah yang amat mulia ini. Doa salawat dan salam mari pula kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah menyampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini perbincangan kita atau kajian kita tentang bagaimana menyikapi datangnya bencana. Bapak dan Ibu, bencana itu sudah ada semenjak manusia ada. Namun perlu kita ketahui bahwa bencana itu tidak datang dengan sendirinya. Maka konsep atau pemikiran atau mindset yang menyatakan bahwa bencana itu semata-mata fenomena alam bagi kita orang yang beriman itu tidak berlaku. Kenapa Bapak dan Ibu? Alam ini
ada yang memiliki dan yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang ada ini Allah jadikan adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tumbuh-tumbuhan, pokoknya semua yang ada ini Allah jadikan untuk kemaslahatan kita. Tidak ada satu ayat pun disebutkan bahwa yang Allah jadikan ini memberi mudarat kepada manusia. Meskipun menurut kita itu memberi mudarat, tapi pada sisi lain dia mendatangkan manfaat. Hari ini, beberapa hari ini kita mendengar pemberitaan, melihat tayangan banyak terjadi bencana. Sebelum Gunung Semeru meletus erupsi yang hari kemarin juga berulang lagi, sudah ada juga beberapa kota yang terkena angin puting beliung, ada banjir, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu, ini harus kita ambil pelajaran. Karena semua bencana itu menyisakan cerita. Meskipun ada juga yang ceritanya agak lucu, tapi bencananya tidak ada. Seperti 2009 kita yang tinggal di beberapa kecamatan, Lima Kaum, Rambatan, Sungayang, setelah gempa Pariaman itu kita mendapat berita tsunami. Itu cerita-ceritanya banyak cerita lucu karena tsunaminya tidak ada. Lebih payah orang sado dari rumah. Kalau sekitar Piliangtan, kama orang lari ke Puncak Batar. Nah lumpuh-lumpuh kayak penanyaan ke Tionda. Sehingga membawa pulang sangatkan payahnya. Membawa ke situ lah murahnya, tak acara entah, tapi kan pulang lah payah. Ya orangnya lah lama tak duduk tu penanya juga ke Tionda. Itu cerita-cerita. Kalau di komplek Ambo tu orang berkumpul di muka rumah Ambo sebab ada tanah tinggi situ. Kalau kini lah dibuat rumah kumpul orang situ. Menelepon keluarganya minta maaf pasal tsunami ketibuh. Kalau di Sungayang sekitar Batu Sangka orang lari ke Puncak Patuh. Dan lari itu tidak orang-orang bodoh aja Bapak Ibu, adonan tentara, adonan polisi. Ya, banyak hal-hal yang begitulah manusia kalau diberi kabar pertakut yang sifatnya duniawi. Tapi kalau dia kabar pertakut yang sifatnya ukhrawi, tidak ada orang takut untuk itu. Barangkali Ambo mengaji masalah neraka, tidak ada lari buat seorang tidak. Ya, padahal dalam keyakinan awak neraka itu pasti itu. Aku berita tentang tsunami tidak pasti, alami lari orang. Ketika itu musim kampanye kalau tidak salah Ambo, ada salah seorang calon legislatif dan membawa Ambo sehari setelah tsunami tidak jadi di Batu Sangka itu, Ambo dibawa ceramah ke Balimbiang. Rupanya pas berita tsunami situ, garin masajiknya di berita tsunami ketibo, nyoba lapiak, nyoba kompor, nyola gaek itu, nyo sandang ke Tibukit, Tibukit meninggal. Itu ceritanya Bapak Ibu. Cerita tsunami sebenarnya juga menyisakan cerita bahwa diakui oleh orang-orang Maulaboh itu kehidupan beragama mereka sudah sangat jauh sehingga datanglah tsunami. Ya.
Kemarin salah seorang habaib, salah seorang ulama juga menceritakan sebelum terjadi letusan Gunung Semeru, ada seorang habaib, Makhdar kalau saya tidak salah namanya, itu diusir oleh masyarakat. Padahal wajah ngaji itu banyak murid ngajinya, tapi ada aja orang nan khianatnya tinggal di rumah wakaf, ya diusia di orang sampai puluh keluarga nan mausianya, nan sampai puluh keluarga tu lain tak do bersuolai saja melalui Gunung Semeru tu, hilang sado-sadonya, tenggelam. Kini Abi menawarkan orang, lea mua Habib tinggal di rumah ambo, lea mua Habib kau selamat. Orang sekitar situ sadonya korban. Jadi bapak ibu-ibu itu kisah, ya, cerita yang disampaikan ketika kejadian Galodo Bukit Tui. Ya, hari itu kita juga pergi ke situ. Kita dengar juga cerita di situ. Cerita ada orang berjudi bulan puasa segala macam. Ya, dia yang menceritakan orang situ. Jadi kalau demikian halnya, kalau kita ingin di kampung, di negeri kita ini bala dan bencana itu jauh, maka jauhi pula maksiat. Jangan mendurhakai Allah, apalagi perbuatan-perbuatan maksiat itu sampai kita diamkan saja. Ada orang yang melindungi, jangan sampai seperti itu. Semakin banyak maksiat kita lakukan, itu sama saja artinya kita mengirim surat kepada Allah, capeklah datangan bencana ya Allah. Sama juga itu artinya. Maka ditawarkanlah oleh Allah kepada kita, dan kita juga disuruh mengambil iktibar dari apa-apa yang terjadi. Kalau tawaran itu sudah sering kita bahas ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 96. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pastilah ya kami berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi itu dua syaratnya. Kita nanti tinggal di kampung ko, di nagari ko, di kecamatan ko, apabila senantiasa meningkatkan iman dan takwa, maka akan Allah turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Tapi kalau awaklah mendustakan ayat-ayat Allah, berbuat durhaka kepada Allah, memperbanyak maksiat, maka Allah pun akan memberikan sesuatu yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai, seperti yang menimpa orang-orang sebelum kita atau terjadi hari ini. Maka tadi saya juga baca surat Rum. Ya, kita disuruh oleh Allah pergi melihat. Kalau dakeklah Jawa Timur tu dari siko pailo wak kasih tu aturannya mambiak pelajaran. Tapi kini ndak napa yo wak kasih tu tiap hari ada tayangan. Dan sampai ke awak baa ketika peristiwa tu terjadi, baa ketika evakuasi
jenazah. Ada seorang ibu bernama Rukmini, itu ditemukan ketika dia sedang berpelukan dengan ibunya. Ya, mungkinlah pasrahnya, nyo palu ibunya meninggalnya dalam keadaan memeluk ibunya. Ada juga video yang sampai kepada kita, seseorang yang terjebak debu itu, dia tinggal dalam rumahnya, dia sudah menyusun alat-alat yang bisa membuat dia sampai ke loteng. Dia kirim videonya, tolong kami terjebak di masjid ini. Ya, nyolanya susun meja, kursi makin tinggi, tapi yang vulkanik itu datang. Ada juga yang mengirim video ya yang diambil dengan drone, itu nampak tercurah ya mahma atau lahva api, yang bara api lumpur api yang turun. Ya, ada juga yang sempat itu. Tapi kemarin bupatinya marah-marah. Bupati Lumajang itu marah-marah karena yang datang ke tempat itu banyak pergi berfoto-foto, menganggap itu tempat wisata. Jadi ndak lo sado orang ambil pelajaran, ada nado sampai selfie juga ke situ. Galak-galaknya. Sehingga ngamuk bupatinya petang. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat yang tadi kita bacakan, sebenarnya ada ayat yang populer di atasnya, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu ayatnya dulu yang surat Rum ayat 40 tersebut. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan manusia. Ya. Jadi kalau pahami ayat itu, bahwa bencana itu datang itu juga karena manusia suka merusak alam ini. Manusia ini serakah. Inyo mencari sesuatu ndak untuk inyo aja dah. Bahkan kalau dikumpul-kumpulan haratonyo untuk tujuh keturunan atau sampai balik keturunan, itu masih cukup. Tapi manusia ingin lebih daripada itu. Kalaulah manusia ini hanya mencari untuk memenuhi kebutuhannya saja, maka bumi ini telah diciptakan oleh Allah lebih daripada itu. Tapi manusia kok tidak untuk itu doh. Serakah. Ada yang merambah hutan tanpa menanami kembali, yang menggunduli hutan, sehingga yang pada mulanya hutan atau alam ini ramah, sehingga dia tidak ramah lagi karena keserakahan manusia. Ya. Ada makhluk-makhluk yang seharusnya dia tidak mendekat dengan kita, tapi karena dia makanannya tidak ada lagi, hanya cari ke dalam kampung makanan. Hari kepetang adalah harimau di Agam memakan 7 ekor sapi. Karena di Rimbo tu mungkin tak ada kena makan lagi. Ya oleh ada babi masuk banyak diburu lah orang. Kalau ada rusa guys segala macam diburu lah orang. Sehingganya hanya cari ke dalam kampung. Menimbulkan ketakutan juga bapak ibu-ibu. Takutnya orang mendengar harimau masuk kampung makan jawi. Itu kan bencana juga namanya. Penyebabnya juga karena manusia itu serakah.
Ya nanda patutnya makan yo. Nanda dimakan dek makhluk lain ni jojo makan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ayat yang tadi kita baca surat Ar-Rum tadi itu kita jadikan bahan renungan karena apa yang ada di Jawa Timur itu ada juga di sini. Gunung Merapi ada lo dawak siko. Bisa lo dibuat di Allah lebih banyak mutanya daripada nanti Semeru tu. Ya. Kalau di Semeru tu muta-muta seketik nyompamonyo Gunung Merapi awak ko kalau awak banyak berbuat maksiat bisa dibuat muta-muta kaya oleh Tuhan. Ya. Kalau muta kaya tu keluar sado dak. Tu. Ya. Dak pengaruh. Maka lontong santalai. Jadi Bapak Ibu, ini peringatan kepada kita supaya kita mengambil pelajaran. Jangan doa berbuat zalim, jangan doa berbuat maksiat, apalagi bersama-sama berbuat maksiat. Orang nan tahu pun diam saja. Orang yang harus menegakkan hukum tidak menegakkan hukum. Kalau bentuk itu tunggu je lah harinya. Dan tentu kita tidak ingin seperti itu Bapak Ibu. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Semuanya ini makhluk Allah. Ya. Indah datang Gunung Malatui. Bukit itu bisa lo disuruh oleh Allah maraton seketik-seketik ke bawah. Ya. Longsor namanya. Banyak je korbannya. Ayelawi bisa lo dikaluan di Allah. Awak Sumatera Barat ko berada di pinggir pantai dan menurut hasil penelitian ya daerah kita ini daerah rawan gempa yang bisa mendatangkan tsunami besar. Ya. Ada ciptaan Allah konan kadang-kadang menurut awak tidak masuk akal. Tapi karena Allah yang menciptakan, tidak perlu lah Tuhan meminta awak harus masuk akal, tidak perlu lah. Bapak Ibu tahu gunung berapi di bawah laut yang paling besar itu ada di Laut Bengkulu. Gunung Merapi tapi letaknya di bawah laut. Kalau bodoh-bodoh aja awak pikir tu nak ke Melatui Ustaz bara banyak air laut ke masuk ke dalam. Tu menurut awak. Ya. Tapi orang yang menelitinya dari Jepang mengatakan kalau sempat Gunung Merapi yang ada di perairan Bengkulu ini meletus, itu bukan hanya mendatangkan tsunami, bisa membuat pulau Sumatera itu putus. Sebegitu dahsyat akan terjadi kalau Allah menghendaki itu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki tentu tidak. Supaya Allah tidak berkehendak untuk itu, kita patuh sajalah kepadanya, taat kepadanya, tingkatkan iman kita. Karena syaratnya tadi dua. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Dan dari langit berkah, yang keluar dari bumi berkah. Kalau nan dari langit tidak berkah, tiba je hujan enggak seminggu atau 2 hari saja tidak berhenti-berhenti. Itu bukan main akibatnya Bapak Ibu. Di Padang tu ada kalau sehari hujan, itulah banjir tu. Sehari saja hujan. Apalagi kalau hujan bentuk zaman Nabi Nuh ndak tempo-tempo hujan. Langit disuruh oleh Allah menurunkan air sebanyak-banyaknya, bumi juga disuruh oleh Allah mengeluarkan air sebanyak-banyaknya. Sehingga tarandam. Dan kita tentu tidak menginginkan itu. Maka saya ulang lagi membaca ayat tadi, surat
Rum ayat 41, kul siru fil ard, katakanlah Muhammad, ya, adakanlah perjalanan, pailah berjalan, kamu berjalan di muka bumi, fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl, caliaklah apa akibat dari orang-orang sebelum kamu. Bagaimana orang-orang sebelum kamu itu? Kana aktsaruhum musyrikin, banyak di antara mereka yang berbuat musyrik. Setelah Semeru itu meletus, ada kawan yang mengirimkan, mungkin tujuannya juga untuk menyadarkan. Tapi kalau kaurang nan sedang di menimpa bencana tu dikecek mungkin nak narimonya. Anan dikirim ada 53 kebudayaan di Indonesia, dan paling banyak di Jawa Timur tu acara-acara yang sifatnya musyrik, atau membenamkan kepala sapi setiap ada acara. Acara ko babanaman kepala Jawi, siko banaman kepala Jawi, bantai Jawi banaman kepalanya. Untuk untuk mendapatkan berkah dan menolak bala. Ya. Kan sama aja jo awak pai mantan saji-sajiannya. Ke tampek-tampek tertentu. Anak turun mandi tu bagi setan makan steak. Ambo bertanya nak ke orang nan itu kerajonyo. Badek bagi kolo niat kecil ambo. Iyo mak jan digadu cucu awak ko. Ambo dek male bertanya kenyo, kalau tanya pasti ndak terjawab ke dinyo. Dari mana niat tahu bakso setan no makannya talu separuh ko kecil ko tanya kan tak tentu ke dinyo. Bakso setan ko makannya nasi kuning guys, nasi lemak guys. Ndak kata Jawa tapi ambo kecian kalau menurut ambo itu tidak boleh kita lakukan. Itu bentuk kemusyrikan. Ya. Masuk cara itu ambo orang mantan singgang ayam ke Gunung Joyo seisu untuk itu je tu. Pai bakawu-kawu namanya. Awak nang konyang tak jadi. Itulah bapak ibu. Jadi semakin banyak bentuk-bentuk kemusyrikan itu juga mengundang bencana. Dari 5 mengiriman ke Ustaz Yasin Al-Bantani, 53 lokasi di Indonesia ko nan karajonyo ada karajo mengandung musyrik. Termasuk nanda Priaman, nanti kadang-kadangan acaranya tak. Itu juga mengandung itu. Bahkan itu disinyalir merupakan acara orang Syiah. Ya, kalau di Siko namo tabwi, kalau di Bengkulu itu namanya tabot, sama ya. Acaranya samalah. Buat rancak-rancak tu ambong kelawi tak. Itu kan mubazir namanya. Kemudian lagi fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Setelah kita diperingatkan oleh Allah, diminta awak maluruyan. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Jangan lain-lainnya dipikir lain. Jangan di karajon-jon ndak paralu tu. Cukup dengan bersungguh-sungguh melaksanakan agama Allah. Min qabli ayatiya yaumul la amaradda lahu minallah yauma izi yasadda'un. Sebelum datang harinya, kata Allah, suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya, dan pada hari itu kamu terpisah-pisah. Bentuk di Palu itu dahsyat sekali. Ada likuifaksi namanya ketika itu kalau tidak salah, kulit bumi bergeser.
Ada rumah orang telah buat ke dalam bumi, sudah tu bumi itu bergerak seakan-akan tak ada deh. Nah, masuk ke dalam bumi, ada yang berjalan, ada masjid yang pindah hampir setengah kilo. Hampir setengah kilo pindah masjid. Setelah diwawancarai dia orang, memang masjid itu tak berurang dah. Maka pindahnya bergeraknya ke tampek nilai ada orang rami. Tak masuk akal, tapi kalau Allah berkehendak, tak ada yang tak bisa bapak ibu-ibu. Dan pada saat itu orang terpisah-pisah. Tsunami di Aceh itu entah bara-bara anak-anak orang Aceh itu yang dibawa orang ke luar negeri tanpa dokumentasi. Sebab anaknya selamat, induk ada boleh dah. Dibawa aja orang, kan banyak orang-orang berkunjung dan ada yang mengakui, ada yang dibawa ke Jerman, ada yang dibawa tanpa dokumentasi dibawa. Nyo mantan bantuan, nyo boleh sekali terpisah-pisah. Ketika di Palu itu juga seperti itu. Kejadiannya tidak bisa kamu tolak kata Allah, dan waktu itu kamu terpisah. Ada suami yang terpisah dengan istrinya, ada orang tua terpisah dengan anaknya. Tak bisa ditolak. Secanggih aja ilmu pengetahuan tak bisa ditolak. Jepang itu negara yang paling modern, tapi kalau tiba gampo tak bisa dah. Runtuh kesadonya. Walaupun dia ahli dalam membangun bangunan anti gempa, tapi kalau lah tibonya berantakan semuanya. Tak ada laku rencana manusia situ, yang berlaku adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ingin saya katakan pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita sikapi bencana ini dengan meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan, menjauhi maksiat, menjauhi kemusyrikan, dan menjauhi perbuatan-perbuatan zalim. Nah, apalagi kalau kezaliman itu dilakukan kepada orang-orang yang baik-baik. Ya, salah satu yang membuat doa orang itu tidak punya dinding dengan yang akan mengabulkan doa adalah kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Kita lebih meningkatkan lagi iman kita, ketakwaan kita, sehingga kalau ada bencana yang akan datang, tertolaklah bencana itu karena iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.